Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Tiada yang patut kita sembah kecuali Dia. Dialah yang telah menganugerahi nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan dan menjelaskan kepada umatnya tata cara peribadatan sebagaimana yang telah diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Rasulullah SAW, Sang Pemberi dan Pemilik Syafaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Mengapa kita sebagai umat manusia wajib mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Ya, karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan petunjuk jalan menuju ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Beliaulah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafaat uzama. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Artinya, syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Ketika di akhirat, umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, "Marilah kita pergi ke bapak kita Adam alaihissalam agar memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Adam berkata kepada mereka, "Bukan saya pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nabi Nuh." Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh pun berkata kepada mereka, "Pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam." Lantas mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata kepada mereka, "Saya bukan pemilik syafaat ini." Pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, "Aku bukan pemilik syafaat ini." Lalu Nabi Isa berkata, "Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad SAW." Dan mereka pun mendatangi Nabiullah Muhammad SAW. Lalu Rasulullah bersujud kepada Tuhannya. Maka dikatakan kepadanya, "Angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima. Mintalah, maka engkau akan diberi." Bagaimana kita tidak mencintai baginda Muhammad SAW, sedang beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita, dan zat yang mencukupi kebutuhan kita. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan, ketika berbuat maksiat kepada Tuhannya yang berupa dosa yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Nabi Adam berkata sebelum diciptakan Nabi Muhammad SAW, "Wahai Tuhanku,
Dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam. Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah. Ketika mewujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga. Tercatat di sana, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dari itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Marilah kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering menyebut-nyebutnya dan selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.